Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari implementasi Odoo kami di perusahaan BTP Bitcoin dengan mengimplementasikan modul karyawan, modul rekrutmen, modul absensi, dan juga modul cuti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Ulinaidis. Di sini saya akan menjelaskan modul employee, di mana employee ini terdiri dari beberapa karyawan serta departemen dan juga job position. Jadi yang pertama-tama di sini ada departemen, di mana departemen ini terbagi menjadi beberapa departemen dalam perusahaan kami, ya seperti blockchain development, cyber security, finance and accounting, human resource, legal and compliance, marketing and communication, serta software engineering. Nah, jadi di sini kita akan membuat departemen baru karena di perusahaan kami itu membutuhkan satu tambahan departemen baru yang nantinya akan kami rekrut. Jadi departemen yang kami butuhkan itu bernama customer support. Nah, jadi kita akan langsung klik save di sini, yang dimana langsung kita bisa lihat kalau customer support itu langsung terbuat di departemen perusahaan kami. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke menu configuration dan juga langsung masuk ke job position, di mana kita akan membuat new job position untuk di departemen customer support tersebut, yaitu customer support manager. Nah, lalu selanjutnya kita akan menyesuaikan job position ini di departemen yang barusan kita buat tadi, yaitu customer support. Nah, kita pencet save, dan satu lagi kita juga membutuhkan customer support spesialis, dan kita juga masukkan, konfigurasikan ke departemen yang barusan kita buat, itu customer support. Lalu kita pencet save. Nah, setelah itu kita bisa melihat di sini job positionnya. Nah, di bawah sini itu sudah terintegrasi di departemen customer support, di mana job position customer support manager itu masuk ke departemen customer support, dan juga customer support specialist itu masuk ke departemen customer support, yang selanjutnya akan kami sesuaikan untuk modul ke rekrutmen selanjutnya. Nah, setelah kita sudah membuat configuration dari job position itu, kita bisa melihat di sini bahwa ini dari CEO kita, M. Thorikul Fadli, yang dimana ini sudah membawahi beberapa departemen dan juga manajer, di mana ini ada compliance manager, HR manager, blockchain manager, cyber security manager, marketing manager, software development manager, dan juga finance manager, yang dimana nanti akan bertambah satu lagi karena kita akan merekrut departemen baru, yaitu customer support, yang nantinya akan juga lanjut ke modul rekrutmen. Dan juga ini sudah ada listnya, yang dimana ini semua adalah karyawan dari perusahaan dari kami di tiap-tiap departemen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai modul dari recruitment. Sebenarnya teman saya sudah menjelaskan modul employees. Baiklah, sebelum perkenalkan, nama saya M. Thorikul Fadli dengan NIM 090312828037. Nah, saya akan lanjutkannya. Jadi kan sebelumnya teman saya membuat departemen customer support dengan dua job position, ialah customer support manager dan customer support specialist. Jadi apa sebenarnya kanban-kanban ini, card-card ini apa sebenarnya? Nah, data-data yang dimasukkan oleh teman saya, job position tadi, dia akan terintegrasi dengan modul recruitment. Contoh, di sini ada accounting officer, backend developer, dan lain-lain. Ini merupakan job position yang ada dari perusahaan. Jika dia publish, artinya perusahaan sedang membutuhkan karyawan baru. Tapi kalau tidak dipublish, berarti dia belum membuka lowongan pekerjaan. Nah, tadi kan teman saya membuat job position untuk customer support manager dan customer support specialist. Kita akan mendemokan bagaimana cara melakukan proses rekrutmen sampai kita mendapatkan karyawan yang baru. Nah, pertama-tama kita lihat di sini ada card untuk customer support specialist. Kita pergi ke klik drop down menunya. Kita akan configuration. Di sini kita akan mengatur beberapa field yang mau kita atur lah istilahnya.
Nah, di sini kan ada beberapa field yang disediakan seperti departemen, job location, email alias, employee type, dan target. Lalu ada is publish, website recruiter, dan interview. Nah, untuk departemen sendiri di sini kan sudah diatur tuh dalam departemen customer support. Artinya ini sudah terintegrasi dengan modul employee tadi. Dengan job positionnya adalah customer support specialist, makanya dia sudah berisi. Lalu untuk job location juga sudah diatur, yaitu your company. Ini sudah diatur dalam settingan profile kita, profile company kita. Lalu untuk email alias, nah sebenarnya apa email alias itu? Kenapa tidak berisi? Jadi sebenarnya email alias itu berguna untuk mengotomatisasi, membuat application letter dari pelamar tergantung ke job apa yang mau dia lamar. Misal di sini kan kita memiliki job customer support specialist, kita buat nih email aliasnya customer support. Nah, lalu untuk domainnya ini apa domainnya? Domainnya isi dengan domain website kita. Kebetulan karena kami sifatnya local host atau berjalan di lingkungan pribadi, environment lokal, jadi saya tidak akan mendemokannya. Tapi apa yang akan terjadi nanti, misalnya kita masukin nih website kita, domainnya di sini. Di sini untuk job position seperti customer support tadi. Nah, kan kalau orang-orang mau mendaftar pekerjaan itu kan ya tidak mungkin lah semuanya membuka Odoo semua, ada Odoo semua. Misal kita share lowongan pekerjaannya di beberapa platform sosial media seperti Facebook, X, atau Instagram. Di situ kan kita menyuruh mereka untuk mengirim CV ke email berikut ini. Emailnya ialah email alias tadi. Nah, apa yang terjadi ketika mereka mengirim email ke email kita? Nanti secara otomatis Odoo akan membuat application letter berisi data-data yang diisikan oleh si penulis tersebut, oleh pelamar. Untuk contoh application letternya nanti kita lihat. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke employee type. Kita atur ke full time misalnya. Lalu untuk target sendiri artinya kita membuka berapa sih slot yang tersedia untuk pekerjaan ini. Misal kita buat 2, artinya kita membutuhkan 2 pekerja baru. Nah, di sini kan ada field untuk is published. Artinya itu apa? Artinya adalah job position ini itu sudah terpublish di website kita atau tidak, seperti yang ada di sini tadi. Nah, ini kan ada tuh yang published ini centang. Ada juga yang enggak ada labelnya tuh di sini. Nah, itu tuh artinya yang publish dan tidak dipublish dia akan muncul di website. Kalau publish di modul website, misal kita pencet publish, ininya berubah jadi hijau, tadi kan merah. Kita save dulu. Nah, sekarang kita go to website. Ini adalah modul website. Nah, sudah muncul di sini di website kita untuk customer support specialist. Artinya lowongan ini sudah terpublish dan bisa dilihat oleh publik atau di-apply. Oke. Ini adalah bagian all job-nya. Job yang tersedia dari perusahaan kami, seperti backend developer yang membutuhkan 3 posisi, customer support specialist yang baru kita buat, dia membutuhkan 1 posisi, lalu DB admin dan UI UX designer. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke job position tadi. Misal ada user nih, user mau daftar ke customer support specialist. Kita modelkan dengan Chrome yang sama. Nah, oke. Nah, kita scroll di sini ada lowongan pekerjaan. Ini tadi sudah terintegrasi dengan page dari jobs tadi yang sudah dipublish. Nanti kita bahas. Kita masuk ke sini. Nah, sekarang kita akan mendaftar customer specialist. Kita apply. Misal, ini misalnya kalau ada orang LinkedIn,
misalnya misal dokumen, jangan deh, ini hello, kita kirim lamarannya. Nah, di sini congratulations, artinya surat lamaran kita sudah berhasil dikirim. Lalu apa yang akan dilihat oleh HR recruiter? Kita ke recruitment tadi, kita ke modulnya, ke home-nya. Di sini akan muncul card dari job position. Kita lihat ke job position yang kita buka tadi apa? Kita bukanya customer support specialist. Nah, di sini ada tulisan tuh, one new application. Berarti ada satu orang yang meng-apply posisi ini baru. Kita cek, masuk namanya di sini. Ini namanya Kanban. Nah, apa yang ada di atas ini merupakan stage, artinya setelah Kilwa Zoldik melewati tahapan pertama new, kita mengundang dia ke first interview ke sini. Nah, kalau sudah di sini, kita lanjut terus. Misalnya dia berhasil second interview, misalnya dia berhasil first interview, kita lanjut ke stage berikutnya, kita ke sini. Terus kalau berhasil juga kita pindahkan lagi ke sini. Lalu ketika sudah di terakhir, kita akan pindahkan ke contract sign, hired. Nah, sebentar, kita ke sini. Oh ya, kita sebenarnya tadi kita bisa juga settingnya dari ini, dari dalam account. Misal ke sini, dari sini, kita dari new ke first interview, terus ke second dan sampai terakhir contract sign. Nah, ketika kontrak sudah ditandatangani, sebetulnya ada modul untuk menandatangani kontrak ya, tapi tidak kita gunakan karena kita memodelkan modul recruitment tadi. Nah, kalau sudah seperti ini akan muncul button untuk create employee. Ini artinya apa? Ketika Kilwa Zoldik sudah kita hired, kita bisa bukan membuat account, tapi memasukkan dirinya sebagai karyawan perusahaan kita. Bisa kita buat create employee. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat karyawannya. Kita lihat juga di modul employee tadi. Nah, ini customer support specialist. Ada kan? Artinya kita sudah berhasil merekrut karyawan baru. Lalu untuk modul website tadi, nah di sini sebenarnya kan tadi saya sudah menjelaskan kalau ini tuh nggak tiba-tiba ada, tapi kita yang setting. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Tadi kan seperti yang kita lihat bahwa modul dari jobs itu sudah ketika dia mempublish itu sudah terintegrasi dengan websitenya, yakni berupa endpoint. Coba kita lihat ke recruitment, job position, mana sih? Customer support, configure. Nah, go to website. Nah, kita ke all jobs. Nah, ini kan laman yang menunjukkan lowongan-lowongan pekerjaan yang tersedia di perusahaan kita. Kita bisa melihat endpointnya di sini, yaitu website kita, localhost, port di mana 80 dan jobs. Artinya ini endpoint URL-nya. Bagaimana cara kita agar ada di beranda kita website? Kita bisa mengeditnya di sini. Edit. Terus tambahkan ini edit menu. Kita pilih menu yang sudah ada, kita tambahkan edit, lalu kita tambahkan add menu item. Namanya apa? Misal lowongan, lalu URL-nya kita buat sesuai yang endpoint tadi, website ini, dan endpoint-nya apa? Jobs. Kita klik OK, kita save, Nah, munculkan di sini. Kita lihat nih dari user yang tadi kita refresh, sudah ada tuh lowongan.
lalu misal kita klik. Nah, artinya apa? Artinya antara modul dan website itu sudah terintegrasi dengan modul dari recruitment tadi untuk publishnya. Oke. Mungkin sekian penjelasan dari saya untuk modul recruitment. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Boy Samudra. Di sini saya akan menjelaskan modul bagian attendance dan time out, yang dimana sebelumnya saya melanjutkan bagian modul rekan saya, yaitu bagian requirement dan employee. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan lagi yang latar belakang perusahaan kami terlebih dahulu, yaitu namanya BTP Bitcoin, yang dimana BTP itu kami ambil dari singkatan nama kelompok kami sendiri, yaitu Bayu, saya sendiri, Torik, dan Putra. Oke, mungkin kita langsung saja ke bagian modul attendance. Nah, sebelumnya di sini saya mengikuti modul-modul yang di mana yang bagian dokumentasi ini pada bagian Human Resource Development, yaitu bagian atensi. Yang pertama kita masuk ke sini terlebih dahulu. Nah, di sini ditulis bahwa kita akan mengatur hak-hak asesnya terlebih dahulu. Oke, mungkin masuk ke bagian attendance, masuk ke bagian configuration. Nah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu bagian attendance from backend. Nah, di sini jika kita aktifkan bagian tersebut, maka si karyawan yang di perusahaan ini bisa check in melalui akunnya masing-masing. Nah, nanti akan muncul seperti bulatan ini. Nah, terus bagian kios ini yaitu kita menghidupkan kamera yang dimana operator itu absen melalui nanti akan ada barcode karyawan dapat badge gitu. Nah, terus lanjut bagian sini saya akan menghidupkan employee pin terhadap masing-masing karyawan. Lanjut di sini display time untuk bagian kios, yaitu selama 10 detik. Nah, di sini juga ada bagian absen kios URL-nya, yaitu link untuk si karyawan mengakses si kios ini. Nah, lanjut itu bagian langsung kita masuk bagian check in dan check out. Nah, itu sebelumnya kita akan masuk ke bagian akun karyawan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kolom 1 untuk login sebagai karyawan. Nah, sebelumnya kita log terlebih dahulu. Nah, sini saya akan login menggunakan akun karyawan. Nah, di sini saya sudah melakukan login di perusahaan BTP dengan menggunakan akun karyawan. Nah, kita masuk ke bagian modul, yaitu bagian modul attendance. Nah, di sini kita akan melakukan bagian check in sesuai dengan di modul docs tadi. Kita akan melakukan check in. Tuh. Nanti si ini akan berubah seperti ini. Tuh. Sesuai dengan modul yang tadi. Tuh. Jika kita ingin melakukan check sebelumnya kita masuk dulu ke bagian admin di bagian attendance. Nah, jika si karyawan tadi sudah melakukan check in, maka akan muncul di bagian sininya akan berubah warna hijau. Terus ada keterangan juga time-nya itu berapa. Dia itu melakukan time berapa, jadi jam 7.09 sesuai dengan yang di karyawan tadi. Nah, jika si karyawan melakukan check out, maka aksen logo di sini akan berubah menjadi warna merah lagi. Nah, terus kita refresh di bagian si operator atau admin, maka di sininya akan muncul yaitu bagian checkout yang dilakukan oleh si karyawan dengan total menit dan detiknya itu berapa. Nah, lanjut bagian si modul kios. Nah, untuk bagian modul kios kita sebelumnya kita itu kan konfigurasinya seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada barcode ada displaynya, employee pin, attendance kios URL, terus bagian kiosnya. Nah, terus di sini ada bagian scan. Tuh. Nah, mungkin langsung masuk saja ke bagian kios. Nah, di sini di bagian di bagian kios nih ada terdapat
dua pilihan, yaitu menggunakan scan your badge atau identifikasi manual. Yang pertama kita masuk mengakses bagian scan your badge. Nah, di sini tulisannya call not start scanning karena saya melakukan record menggunakan laptop, menggunakan aplikasi OBS namanya. Jadi tidak bisa melakukan scan. Nah, tapi di sini saya akan menunjukkan yaitu bentukan dari si kios URL badge dari si karyawan. Sebentar. Nih, bentuknya akan menjadi seperti ini tampilannya untuk bagian kios. Nah, mungkin kita coba untuk identifikasi manual setiap asumsi. Mungkin kita cari untuk bagian nama saya mau bersama tadi. Nah tuh. Nah di sini saya memasukkan pin dengan pada karyawannya yaitu 131415. Tuh, akhirnya akan muncul yaitu welcome Muhammad Bayu Samudra. Jika kita salah memasukkan pin maka tidak akan bisa muncul di bagian absensinya. Oke, kita akan menekan oke. Nah, coba nanti kalau kita keluar dari Mando begini nih, kita akan melakukan audio session expired, dan dimana jika kita melakukan mode kios itu tuh kita terpaksa keluar dan harus login kembali. Nah, lanjut, dia akan berubah tampilannya menjadi warna hijau lagi. Nah, coba kita keluar dari mode kios ya. Nah, kita masuk bagian mode kios, terus kita identifikasi manual. Tuh, jika kita memasukkan pin yang salah, coba kita masukkan 121314. Oke, nanti tidak dia akan muncul itu wrong pin bagiannya. Nah, coba kita kalau memasukkan pin yang benar 1415, nanti akan muncul goodbye Muhammad Samudra. Nah, beda sama check in tadi yaitu hello welcome Muhammad Samudra. Sedangkan kalau kita melakukan check out dengan manual akan muncul seperti ini. Nah, kita akan login terlebih lagi. Salam Muhammad Samudra. Nah, terus untuk di sini sama seperti yang dijelaskan oleh modul, kita lanjut bagian works, overpause dan overtime. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian si operator. Ini kita masuk ke bagian overview atau yang dijelaskan oleh Udo, atau manajemen si dashboard. Nah, di sini akan muncul yaitu beberapa karyawan yang sudah melakukan absen. Di sini akan muncul nama employee-nya, nama check-in pada tanggal berapa dan jam berapa, check-out-nya, terus waktu dia bekerja itu sudah berapa lama. Nah, kita di sini juga bisa memfilter berdasarkan apa tuh, berdasarkan overtime atau berdasarkan latitude atau misalnya longitude sesuai dengan kehendak si operator. Nah, kita bisa juga melihat detail dari mereka absen itu menggunakan apa. Nah, di sini akan muncul. Ini lebih detail dari sebelum si dashboard tadi. Tuh, dia modenya itu menggunakan apa, IP address-nya, terus location-nya, GPS coordinate dan sebagainya. Nah, itu tuh bagian check-in-nya menggunakan kios, bagian check-in menggunakan kios. Nah, coba kita perbandingkan pada sebelumnya tuh. Kita kan melakukan secara manual di bagian karyawan. Dia menggunakan bagian tray di sininya. Nah, untuk itu mungkin seperti itu yang di bagian si work overpause dan overtime. Nah, untuk yang bagian hardware ya, hardware seharusnya ini sama kayak si bagian kios tadi, tapi untuk kameranya kita tidak hidup atau tidak bisa mengakses karena lagi melakukan recording. Nah, lanjut pada bagian subbab absensi yang terakhir itu attendance reporting. Mungkin kita masuk ke bagian reporting. Nah, pada bagian modul ini dia menjelaskan menggunakan si Pipot, bukan si Grab. Jadi sini saya akan menggunakan bagian Grab. Nah, di sini sebenarnya sama seperti overview pada detail, tapi di sini bedanya yaitu dalam bentuk tabel. Bagian Pipot. Nah, di sini akan muncul yaitu work force-nya berapa lama, overtime-nya, bulan berapa, nama si karyawan. Nah, tapi di sini kita bisa mendownload di Excel atau tabel spreadsheet-nya. Nanti akan muncul di bagian ini, nggak akan muncul di bagian ini. Tapi di sini juga kita bisa melihat grafik-grafik yang dilakukan oleh karyawannya tuh.
nanti akan muncul seperti ini. Nah, mungkin seperti itu untuk bagian modul attendance sesuai dengan si Odoo Docs. Oke, di sini saya akan melanjutkan modul Odoo pada bagian time off atau cuti. Nah, di sini pada modul time off sebelumnya kita masuk ke bagian Odoo Docs dulu dan menjelaskan tentang apa. Nah, dia bilang kalau aplikasi time off Odoo berfungsi sebagai pusat informasi untuk semua informasi terkait cuti. Nah, aplikasi ini mengolah permintaan, saldo, alokasi persetujuan, dan laporan. Nah, pengguna dapat meminta cuti dan melihat permintaan saldo cuti mereka. Manajer dapat melakukan mengalokasikan cuti kepada individu, tim, atau seluruh perusahaan. Nah, sini kita masuk ke bagian configuration terlebih dahulu. Kita masuk bagian time off, ke masukkan configuration. Nah, sini muncul yaitu tipe-tipe jenis waktu istirahat lah gitu istilahnya. Nah, itu di sini ada misal di sini ada bagian cuti sakit, cuti berbayar atau hari konsentrasi dan jenis-jenis sebagainya. Nah, mungkin di sini saya akan masuk bagian times of test terlebih dahulu. Nah, sebelumnya di sini saja sudah membuat yaitu bagian cuti tahunan atau cuti. Misal di sini saya akan mengklik bagian cuti tahunan kira-kira. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa di bagian approval. Nah, di sini saya memilih by employee approval. Jadi oleh pemberi persetujuan karyawan. Jadi hanya pemberi persetujuan waktu istirahat yang ditentukan oleh karyawan yang tercantum pada tab informasi pekerja di formulir yang diharuskan menyetujui permintaan waktu. Jadi di sini jika karyawan itu jika karyawan ingin meminta cuti atau mengajukan cuti, itu tuh minta persetujuan terlebih dahulu gitu tuh. Jadi harus minta persetujuan dulu. Nah, itu untuk bagian yang sebelah kanan, allocation request. Nah, di sini ada bagian ada memerlukan alokasi atau request allocation. Jika waktu istirahat harus dialokasikan kepada karyawan, pilih ya. Jika waktu istirahat dapat diminta tanpa menggunakan waktu istirahat sebelumnya, pilih tanpa batas. Jadi di sini saya menggunakan request allocation, yaitu dia tuh ada batasan atau enggak. Jadi di sini saya menggunakannya karena untuk cuti tahunan ini ada batasannya. Untuk employee permintaan karyawan, yaitu pilih permintaan hari tambahan diizinkan jika karyawan dapat meminta lebih banyak waktu cuti daripada yang dialokasikan. Jadi di sini saya tidak memberikan tambahan karena saya yang mengaturnya berapa lama gitu. Nah, bagian approval sama seperti yang tadi, yaitu no validation needed. Nah, lanjut di sini time on dan seterusnya sampai allocation. Nah, di sini saya memuat times of test-nya menggunakan cuti tahunan. Mungkin kita masuk ke bagian alokasi. Nah, pertama-tama kita masuk ke bagian allocation di bagian manajemen ke bagian allocation. Tuh. Di sini kita melakukan new allocation. Jadi di sini tuh kita tuh membuat tahunan tuh seperti apa. Misal di sini saya membuat cuti tahunan dengan tipenya yaitu yang seperti tadi, itu cuti tahunan. Tuh mungkin di sini. Nah, allocation type-nya menggunakan regular allocation atau accrual allocation. Nah, kalau di bagian perbedaan di allocation type di sini, kalau regular allocation itu kita bisa, si karyawan tuh bisa bebas meminta pengajuan cuti itu berapa dari perkiraan waktu yang ditentukan. Jadi di sini saya bisa tanggal 11 sebelumnya bulan 11 tanggal 28 2025. Jadi saya di sini saya akan memasukkan bagian 2026 bulan November tanggal 28. Jadi di sini 19 tahun. Nah, kalau regular allocation itu karyawan tuh bisa bebas minta tanggal 7 atau kapan. Sedangkan kalau accrual allocation yaitu
kita tuh ada batasan sebulan tuh berapa kali, misal sebulan tuh ada 1 kali cuti, jadi ada bedanya setiap itu. Sedangkan kalau regular allocation itu ada bebas karyawan tuh minta tanggal berapa, jadi di sini saya menggunakan regular allocation. Nah terus allocationnya tuh itu 12. Jadi saya di sini membuat setahun itu berapa kali sih, itu tuh bisa membuat bisa mengajukan cuti. Jadi di sini selama 12 hari. Nah kita melakukan validasi. Loh. Dan sudah ditulis I provide sesuai dengan yang bagian ini. Tuh. Nah terus coba kita login ke bagian si karyawan. Nah soalnya di bagian ini kita request time out itu mengajukan permintaan cuti. Oke. Tadi sudah dijelaskan pada bagian modul attendance. Kita akan masukkan bagian modul cuti. Nah misal tadi itu kan di sini kan pada tanggal 28 tuh. Misal di sini pada tanggal Desember tuh. Kita mengajukan cuti pada tanggal 22. Tuh, nanti akan muncul di sininya. Nah, tapi nanti akan muncul di bagian sininya. Tapi sebelum itu kenapa di sini tidak muncul? Sebentar. Maaf sebelumnya, di sini seharusnya kita masuk ke bagian allocation. Terus di bagian yang bagian ini kita masukkan employee-nya terlebih dahulu. Employee-nya itu kemana? Ke siapa saja? Kita edit terlebih dahulu. Dan mungkin kita bikin baru satu lagi. Bisa. Oke, mungkin kita bikin baru saja untuk bagian seperti tadi. New cuti tahunan. Kita di sini menambahkan karyawan yang ingin diajukan terlebih dahulu, Muhammad Boy Samudra. Ini ada kesalahan 12. Kita samakan saja seperti yang sebelumnya. November 28. Nah, kita bisa mau alasannya itu cuti tahunan bla 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 gitu. Nah, lanjut validasi. Nah nanti di bagian implementasi kita sebutkan tuh ada Muhammad Samudra dan Boy Samudra. Ini sebagai si akun saya sendiri sebagai operator atau admin di sini di bagian karyawan. Nah nanti kita refresh. Tuh nanti akan muncul bagian dashboard si karyawannya, yaitu ada tulisan cuti tahunan selama 12. Coba kita menunjukkan cuti. Nah di sini tadi saya akan mencoba tanggal 22 tuh. Nah terus kita pilih time off-nya itu yang mana. Nah tadi kita pilih itu cuti tahunan. Kita akan menggunakan cuti tahunan sini. Nah ini kan durasi harinya selama 1 hari. Nah kita bisa juga meminta sebanyak 3 hari tuh di bagian sini. Ini ditahan sama ini tuh. Kita pindah ke bagian cuti tahunan. Nah terus bagian ini saya coba alasannya tuh deskripsinya. Saya ingin libur Natalan. Nah bagian save. Nah di sini si karyawan Muhammad sudah melakukan pengajuan permintaan, tapi belum divalidasi atau approve dari si operator. Tuh. Nah sesuai dengan si request. Nah sebelumnya di sini kita bisa juga menaruh surat, tapi tadi saya tidak memasukkan bagian supporting dokumen.
Jadi saya tidak perlu menggunakan supporting dokumen karena itu hanya cuma cuti tahunan. Jadi kalau misal sakit tuh, kita bisa menambahkan file sakit di sini. Kalau kita sedang sakit, itu tuh sebagai dokumen pendukung kalau kita mau untuk melakukan cuti. Nah, sama seperti tadi di sini my time untuk pada bagian karyawan. Nah, sama seperti ini. Oh ya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang bagian si Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian overview. Nah, di mana sih salah. Allocation time up. Nah, di sini menjelaskan terlebih dahulu yang di mana si karyawan tadi mengajukan permintaan cuti di bagian operator atau admin. Di sini kita bagian manajemen yaitu time off. Nah, di sini ada tuh ada tulisan yaitu time out time itu apa, deskripsinya itu apa. Di sini ada start date nya dari kapan, status end itu tuh sampai berapa lama dia cuti. Nah, durasinya selama 3 hari. Nah, situ ada tulisan approve atau reverse. Kalau approve kita menerima pengajuan cuti dari si karyawan tersebut. Kalau reverse kita membatalkan atau tidak ingin membatalkan atau menolak pengajuan mereka cuti. Nah, jadi kalau kita kepencet akan muncul yaitu lebih detail di bagian ini. Nah, coba kalau kita approve, nah nanti akan muncul di sini ya, di approve bagian si karyawan Muhammad Bayu Samuda ini. Nah, coba kita masuk sini. Nanti akan ininya akan berubah jadi itu. Gara-gara dia sudah approve oleh si yang tadi itu. Nah, mungkin kita masuk ke bagian manajemen. Ini sudah bagian ini. Nah, itu sesuai dengan si modul bagian approve dan reverse. Mungkin kita lanjut bagian subbab time up yang terakhir yaitu bagian laporan reporting. Kita masuk ke bagian reporting. Nah, di sini kita ada dua pilihan yaitu sebagai by employee atau by type atau tipe. Nah, kalau di bagian reporting by sebagai employee tuh misalnya di sini tuh ada bagian ini kapan approve, description-nya. Nah, tuh kalian ini sekalian sini. Terus kalau berdasarkan si sama seperti ini. Kalau berdasarkan ini kan bisa berdasarkan Pipot atau bisa berdasarkan Grab, berdasarkan kalender tuh sesuai kehendak operator atau admin mau lebih milih yang mana. Nah, kalau Pipot kita bisa mendownloadnya juga. Nah, terus kalau berdasarkan si tadi by type, nah ini tuh langsung muncul itu time of analysisnya, itu berdasarkan tipe-tipe time off nya. Itu ada sick time off, itu tidak ada orang. Kalau cuti tahunan tuh durasinya berapa lama, 24. Nah, tuh bagian sini. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan untuk bagian modul time off. Apabila ada kata yang kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Sekian presentasi dari video kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.